Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balki Salma Fadilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai problem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam video ini saya tidak hanya menjelaskan materi yang ada, tetapi juga mencoba menyampaikan bagaimana saya memahami permasalahan tersebut berdasarkan realita yang terjadi di Indonesia. Menurut saya, ketenagakerjaan adalah salah satu bidang yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pekerjaan, penghasilan, dan kesejahteraan. Namun yang menarik, meskipun regulasi di bidang ini cukup banyak, permasalahan tetap saja muncul. Dari materi yang saya pelajari, terdapat berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan, mulai dari kebijakan, pengangguran, sampai perlindungan pekerja. Kalau saya coba tarik garis besarnya, saya melihat bahwa hampir semua permasalahan ini sebenarnya berhubungan dengan salah satu hal, yaitu adanya kesenjangan aturan yang dibuat dengan pelaksanaannya di lapangan. Masalah pertama adalah kebijakan yang menimbulkan perdebatan. Permasalahan yang pertama yang saya pahami adalah adanya kebijakan atau aturan yang justru menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satunya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusannya, MK mengabulkan terkait jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun. Dalam materi dijelaskan bahwa undang-undang ini menuai pro dan kontra, terutama dari kalangan pekerja yang merasa bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Dalam kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh isi kebijakannya, tetapi juga karena proses pembentukannya yang dianggap kurang melibatkan masyarakat secara luas. Ketika suatu kebijakan tidak dirasakan sebagai hasil partisipasi bersama, maka wajar jika muncul ketidakpercayaan. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum tidak hanya harus dibuat dengan baik, tetapi juga mampu diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kita lanjut ke masalah yang kedua adalah lapangan pekerjaan dan pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Permasalahan mengenai terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran dalam materi juga dijelaskan bahwa kondisi ini semakin parah saat pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan mengalami penurunan aktivitas dan akhirnya mengambil langkah seperti merumahkan pekerja atau bahkan melakukan PHK. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan di Indonesia belum cukup kuat menghadapi situasi krisis. Ketika dialami, pekerja menjadi pihak yang paling terdampak. Ini berarti perlindungan terhadap pekerja masih belum diperkuat, terutama dalam kondisi darurat. Selanjutnya di masalah ketiga adalah perselisihan dalam hubungan kerja. Permasalahan ini adalah perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Dalam praktiknya, konflik ini sering terjadi, misal terkait upah, pemutusan hubungan kerja, atau kondisi kerja yang tidak sesuai. Menurut saya, perselisihan ini muncul karena adanya ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha. Walaupun secara hukum, pekerja memiliki hak, tetapi dalam kenyataannya mereka sering berada dalam posisi yang lebih lemah.
Akibatnya tidak semua pekerja mampu memperjuangkan haknya secara maksimal. Ada permasalahan yang keempat, yaitu pekerja perempuan. Terkait dengan pekerja perempuan, dalam materi yang telah dijelaskan adalah adanya kebijakan yang memberikan perlindungan seperti penambahan cuti melahirkan. Ini tentu merupakan langkah yang positif, namun di sisi lain ada potensi masalah yang muncul, yaitu kemungkinan adanya diskriminasi secara tidak langsung. Perusahaan biasanya bisa saja mempertimbangkan efisiensi sehingga pekerja perempuan dianggap kurang menguntungkan. Dari sisi ini, saya melihat bahwa kebijakan yang baik belum tentu menghasilkan keadilan jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang tepat. Selanjutnya ada permasalahan yang kelima, adalah pekerja di luar hubungan kerja. Kerja capek, gaji kecil, bisa dipecat kapan aja. Itulah kenyataan pahit yang dialami banyak pekerja outsourcing di Indonesia. Presiden Prabowo menyatakan niatnya buat menghapus sistem outsourcing. Hal ini ia sampaikan saat demo Hari Buruh 2025 di Monas, Jakarta, Kamis 1 Mei 2025. Sistem ini memang menguntungkan perusahaan karena efisien, tapi sering disebut bikin hidup buruh makin sengsara. Lantas, apa itu outsourcing? Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, outsourcing adalah praktik menyerahkan sebagian pekerjaan ke pihak ketiga, biasanya perusahaan penyedia tenaga kerja. Contohnya, petugas kebersihan, satpam, call center, sampai catering. Outsourcing ini resmi dilegalkan saat Megawati menjabat sebagai presiden lewat UU Ketenagakerjaan 2003. Buat perusahaan, sistem ini simpel, urusan gaji, tunjangan, asuransi, dan pesangon ditanggung penyedia jasa tenaga kerja. Tapi bagi buruh, ini jadi mimpi buruk. Status kerja nggak pasti, upah minim, tanpa jaminan sosial memadai, dan bisa dipecat kapan aja. Sejak 2003, outsourcing makin marak di banyak sektor. Presiden Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (KASPEK) Muhammad Rusdi bilang, sistem ini merusak stabilitas kerja dan menurunkan kesejahteraan buruh. Dia minta pemerintah buat menghapus outsourcing atau seenggaknya diminimalkan. Prabowo janji akan bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, anggotanya tokoh-tokoh buruh, yang akan kasih masukan langsung ke Presiden untuk memperbaiki UU yang merugikan buruh. Presiden klaim rencana ini sebagai hadiah untuk para buruh. Tapi Prabowo juga bilang kalau penghapusan outsourcing ini nggak gampang di tengah kondisi perekonomian global saat ini. Gimana menurut kamu? Haruskah sistem outsourcing ini dihapus total? Permasalahan ini adalah pekerja di luar hubungan kerja, seperti pekerjaan informal atau freelance. Dalam materi yang dijelaskan bahwa mereka memiliki fleksibilitas dalam bekerja, tetapi perlindungan hukumnya masih sangat minim. Hal ini terjadi karena regulasi yang ada masih lebih berfokus pada hubungan kerja formal. Padahal dunia kerja saat ini sudah berkembang dan banyak bentuk pekerjaan baru yang tidak lagi sesuai dengan pola lama. Berakibatnya banyak pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Selanjutnya ada permasalahan yang keenam, yaitu digitalisasi dunia kerja. Selain itu, digitalisasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam dunia ketenagakerjaan. Banyak pekerja yang berubah atau bahkan hilang akibat perkembangan teknologi. Meskipun di sisi lain juga muncul peluang baru. Yang menjadi masalah bukanlah digitalisasi itu sendiri, tetapi kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan tersebut. Jika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai, maka mereka akan semakin sulit bersaing di dunia kerja. Masalah yang ketujuh adalah kualitas sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan permasalahan kualitas sumber daya manusia dalam bahwa kualitas tenaga kerja masih menjadi tantangan. Peningkatan kualitas SDM ini sangat penting karena dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga keterampilan dan kemampuan adaptasi. Jika kualitas SDM tidak ditingkatkan, maka permasalahan pengangguran akan terus meningkat dan terus berulang. Selanjutnya adalah
pekerjaan migran. Ini adalah salah satu problem yang ada di Indonesia. Secara hukum mereka sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus seperti pekerja ilegal. Bahkan akan berakibat adanya human trafficking. Sebanyak 698 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, penangkapan tersebut dilakukan dalam kurun 1 bulan terakhir di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, sebanyak 1.943 korban TPPO berhasil diselamatkan. Dalam kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan. Artinya, meskipun regulasi sudah ada, pengawasan dan implementasi masih belum maksimal. Terakhir adalah masalah jaminan sosial pekerja. Dalam materi disebutkan bahwa masih banyak pekerja, termasuk pekerja migran yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap jaminan sosial belum merata. Padahal jaminan sosial sangat penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko, baik kecelakaan kerja maupun kehilangan pekerjaan. Dari semua permasalahan dari pembahasan ini, saya dapat disimpulkan bahwa problem utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia bukan hanya terletak pada kurangnya peraturan, tetapi lebih pada bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dan diawasi. Untuk kedepannya dapat diperhatikan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi pekerja, bukan hanya sekedar menjadi aturan di atas kertas. Sekian pemaparan materi terkait problematika hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kurang lebihnya, jika ada salah kata atau penjelasan yang sedikit tidak dipahami, mohon maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.